Di tengah kemegahan kerajaan Majapahit, di mana istana-istana megah menjulang dan peradaban emas bersinar, hidup seorang cendekiawan bernama Bahara. Ia bukan hanya penjelajah bintang atau penyusun naskah, melainkan seorang yang hatinya terpaut pada jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Dalam perpustakaan yang dipenuhi lontar kuno, ia sering merenung, mencari kepingan sejarah yang lebih tua dari ingatan para raja. Suatu pagi, saat Bahara sedang menelusuri reruntuhan kuno di pinggir hutan, ia menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah batu pipih, namun bukan batu biasa. Bentuknya kasar, ujungnya tajam tak beraturan, jauh berbeda dari pahatan halus atau perkakas logam yang biasa ia temukan. Ini adalah benda asing, bisu namun penuh misteri. Batu itu begitu primitif, membangkitkan pertanyaan yang mendalam dalam benaknya. Dari mana asalnya? Siapa yang menggunakannya? Bagaimana peradaban yang begitu sederhana bisa hidup di tanah yang kini dipenuhi kemewahan Majapahit? Bahara membayangkan tangan-tangan purba, dengan kesederhanaan alat ini mengukir kisah hidup mereka. Ia mulai menelaah, bukan hanya bentuknya, tapi juga bekas-bekas penggunaan. Ini bukan sekedar batu, tapi perkakas, alat untuk memotong, mengikis, atau mungkin berburu. Sebuah jembatan waktu yang menghubungkannya dengan nenek moyang jauh, jauh sebelum Majapahit ada, saat kehidupan masih begitu bergantung pada belas kasihan alam. Selama berhari-hari, Bahara membaca naskah-naskah kuno yang jarang disentuh, berbicara dengan para tetua desa yang menyimpan ingatan kolektif. Ia mencari setiap petunjuk, setiap legenda yang mungkin menjelaskan keberadaan budaya batu tua ini di tanah leluhur mereka. Perlahan, tirai masa lalu mulai tersingkap. Ia menyadari peradaban canggih Majapahit sekalipun tidak akan pernah ada tanpa fondasi dasar yang diletakkan oleh generasi pertama. Manusia purba dengan batu-batu ini bukan hanya bertahan hidup, tetapi juga mulai berinteraksi dengan lingkungan, membentuk pemahaman awal tentang dunia, sebuah babak awal dari cerita panjang peradaban manusia. Batu ini, meskipun tak bernyawa, adalah saksi bisu dari kecerdikan, ketekunan, dan semangat juang. Ia berbicara tentang bagaimana manusia pertama kali mengubah alam menjadi alat, melampaui batasan fisik mereka. Ini adalah permulaan dari segala inovasi, dari penemuan api hingga pembangunan candi-candi agung. Dengan penemuan ini, Bahara merasa lebih dekat dengan para leluhurnya, merasakan getaran kehidupan purba yang mengalir di bawah setiap batu candi dan di setiap pola batik. Ia menyadari bahwa kemajuan adalah perjalanan panjang, sebuah estafet kebijaksanaan yang dimulai dari sebilah batu. Ia mulai mengajarkan apa yang ia temukan kepada murid-muridnya, kepada para seniman dan petani, bukan untuk kembali ke zaman batu, melainkan untuk menghargai setiap langkah peradaban, untuk memahami bahwa di balik kemegahan ada kesederhanaan, di balik kemajuan ada permulaan yang heroik. Maka, di kerajaan Majapahit yang agung, kisah tentang budaya batu tua tidak lagi menjadi bisikan masa lalu yang terlupakan. Ia menjadi fondasi yang kokoh, pengingat bahwa setiap mahakarya, setiap keindahan, dan setiap pengetahuan berakar pada jejak-jejak sederhana yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Sebuah warisan keabadian terpahat dalam setiap batu dan setiap hati.